Ex-Danjen Kopassus protes keras usai Roy Suryo ditetapkan tersangka kasus ijazah Jokowi. Ijazah Jokowi palsu. Yang kuat adalah Painas. Dan ini dinyatakan oleh keponakan sendiri yang bernama Kana. Kenapa ini tidak dilakukan? Karena polisi takut. Saya cuma sampaikan ini. People power sekarang. Sekali lagi mari kita bersuara, mari kita bersatu untuk menjaga, melindungi teman kita yang hari ini kita yakini 8 orang teman kita itu dikriminalisasi. Saya yakin dikriminalisasi. Yang namanya dikriminalisasi ini, yang bersangkutan tidak melakukan tidak kriminal, tapi dituduh melakukan tidak kriminal. Itu kan kriminalisasi. Nah, saya berharap sekali lagi Presiden Prabowo mendengarkan hal ini, jangan malah ikut-ikutan mendukung para penegak hukum yang di bawah kontrol dia melakukan kriminalisasi terhadap rakyat yang kita ketahui tidak melakukan tidak kriminal. Yang nggak masuk akal, Mas Aiman dan juga semua pemirsa layar bersuara, tiba-tiba kemarin Kapolda Metro Jaya Pak Irjen Asep menyampaikan bahwa kami ini dikenakan pasal karena melakukan editing, melakukan rekayasa, manipulasi. Ini kan nggak masuk akal banget. Ini oleh orang yang ngaku-ngaku pakar, yang menjadi dipakai oleh Polda Metro, ahli ya, dia mungkin nggak ngerti metode luminance gradients ini, Mas. Jadi dikatakan saya melakukan ini melakukan rekayasa, melakukan perubahan. Ini hasil software. Kalau misalnya program atau data kemudian masukkan program luminance gradients itu untuk melihat apa? Untuk melihat irisan atau melihat tinggi atau relief daripada tulisan. Ini di sini kelihatan banget. Ijazah yang diduga atau 99,9% palsu tadi, ya, itu jelas. Selain dulu ya cerita A-nya keluar, A-nya mencotot, lihat pada foto. Nggak usah orang pintar untuk menemukan foto itu di atas stempel atau di bawah stempel, jelas banget, ya. Jadi kalau mata nggak bisa lihat dan kemudian ahli yang ada di sana mengatakan kelihatan kok dibesarkan warnanya, lu melihat tempelan itu jangan hanya pakai warna. Ini namanya luminance and gradient. Luminance itu luminasinya. Tapi tahu dari mana Mas Roy kalau bukti ini yang dijadikan dasar bahwa Anda melakukan manipulasi? Itulah saya mendengar kabar dari dalam. Kan belum tentu. Iya, enggak, karena gini, setiap perubahan dari ijazah itu kemudian saya dituduh melakukan manipulasi. Jadi ijazah itu harus tampil apa adanya. Lah padahal kan ijazahnya diperiksa. Satu lagi sebenarnya, ada yang ketika saya melakukan ELA, Mas Aiman, pernah saya tampilkan yang gambarnya separuhnya gambarnya ijazah Jokowi. ELA itu error level analysis. Itu dituduh juga saya ini dituduh juga saya merusak gambar. Gimana harus rusak? Gimana saya merusak? Gambarnya sendiri sudah rusak kok. Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data elektronik yang dilaporkan oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Penetapan ini dilakukan setelah melalui proses asistensi dan gelar perkara, di mana proses tersebut melibatkan ahli dan pengawas, baik dari eksternal maupun internal. Untuk ahli yang dilibatkan adalah ahli pidana, ahli ITE, ahli sosiologi hukum, ahli komunikasi sosial, dan ahli bahasa. Itu yang kita minta keterangan sebagai saksi ahli. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa gelar perkara penetapan tersangka yang dilaksanakan di Direktorat Reserse Kriminal Umum juga melibatkan dari eksternal,
dari Wasda, dari Wasidik, ya, Propam, dan juga Bikum, dengan dukungan hasil pendidikan yang komprehensif, ilmiah, dan pemeriksaan berbagai ahli dari bidangnya masing-masing. Berdasarkan hasil pendidikan, kami menetapkan 8 orang sebagai tersangka yang kami bagi dalam 2 klaster. Antara lain, 5 tersangka dari klaster pertama yang terdiri atas Pertama, ES, KTR, MRF, RE, dan DHL. Untuk klaster kedua, ada 3 orang yang kami tetapkan sebagai tersangka, antara lain atas nama RS, RHS, dan PT. Saya Sunarko udah menyindir adanya penyalahgunaan hukum untuk menindas rakyat bersuara. Karena saya katakan sekali lagi, polisi, TNI, ini kan aparat, mungkin juga kejaksaan, hakim, mereka ini berbuat ya melihat bagaimana sikap pimpinan nasional dalam hal ini presiden. Sekali lagi, mari kita bersuara, mari kita bersatu untuk menjaga, melindungi teman kita yang hari ini kita yakini 8 orang teman kita itu dikriminalisasi. Saya yakin dikriminalisasi. Yang namanya dikriminalisasi ini, yang bersangkutan tidak melakukan tindak kriminal, tapi dituduh melakukan tindak kriminal. Itu kan kriminalisasi. Nah, saya berharap sekali lagi Presiden Prabowo mendengarkan hal ini. Jangan malah ikut-ikutan mendukung para penegak hukum yang di bawah kontrol dia melakukan kriminalisasi terhadap rakyat yang kita ketahui tidak melakukan tindak kriminal. Roy Suryo itu sekarang jadi tersangka. Kita tidak tahu persis kan? Itu karena apa sih? Karena menuduh ijazah Jokowi palsu atau karena soal lain? Misalnya menimbulkan keonaran, menimbulkan kegaduhan, membuat berita bohong atau apa? Nah, kalau masalahnya ijazah palsu, saya sependapat dengan Pak Susno Duadi, sependapat juga dengan Pak Jimli, dan itu sudah saya katakan bulan Maret yang lalu kan, habis hari raya ketika saya pidato di kampus di Jogja itu, gitu. Kalau itu mau dibawa ke pengadilan, Roy Suryo itu ada 2. Satu, pengadilan tuh harus membuktikan ijazah itu benar asli atau tidak, iya kan? Kalau nanti di pengadilan lalu tiba-tiba dinyatakan Roy Suryo bersalah, padahal masalah utamanya dia menuduh palsu, harus dibuktikan dulu. Dan yang membuktikan ijazah itu palsu atau tidak bukan polisi, harus hakim yang mengusut. Polisi itu hanya menyimpulkan alat bukti lalu dijadikan bukti di persidangan. Polisi tidak boleh menyimpulkan ini asli, gitu, nggak boleh. Jadi harus diputuskan. Oleh sebab itu senarionya 2 menurut saya. 1, di pengadilan Roy Suryo itu sendiri nanti akan mengatakan begini, Pak Roy Suryo akan mendesak, buktikan dong dulu bahwa itu asli, saya tuduh itu palsu, mana aslinya? Kan gitu. Bisa begitu ya? Nanti. Ya bisa begitu, memang begitu kan? Iya, iya. Mana aslinya? Kalau saya nuduh palsu lalu aslinya tidak ditunjukkan, mana? Karena logikanya adalah harusnya iya dong, gugatan soal ijazah dulu yang diproses, baru kemudian pencemaran nama baik kan? Baru dia pencemaran nama baik kalau ini terbukti palsu. Ini terbalik Mahfud, ini sekarang pencemaran nama baiknya dulu yang diproses. Iya, tapi nanti di dalam kan penasihat hukumnya dan hakimnya harus membalik logika ini. Kalau tidak begitu nanti kacau hukum. Atau begini, pengadilan ini nanti akan memutuskan begini, apa, dakwaan ini tidak dapat diterima, tuntutan ini tidak dapat diterima. Karena apa? Karena pembuktian tentang keasliannya tidak ada. Oleh sebab itu dipersilakan dulu dibawa ke pengadilan lain untuk pembuktian. Oh begitu ya? Bisa, kalau begitu. Kalau mau adil begitu dong. Iya. Ini untuk kasus ini tuduhannya tidak jelas, tidak dapat diterima. NO istilahnya. NO istilahnya. Ya. Apa? Karena ini pembuktian asli tidaknya tidak ada. Hanya kata polisi identik, bukan asli, gitu. Terus gimana ya? Ya dapat diterima. Kalau mau dibawa ke pengadilan lagi soal ini, buktikan dulu ijazahnya di pengadilan lain. Nah, jadi kita tidak bisa berpegang kepada UGM bahwa UGM mengatakan itu asli. Kenapa tidak bisa berpegang pada itu? Karena UGM yang dipersoalkan oleh Pak Roy Suryo CS gitu. Nah, tidak bisa UGM menghakimi dirinya sendiri mengatakan itu asli.
Dan tidak bisa juga aparat penyidik mengatakan itu salah, yang ini yang benar. Oke, kan kita tidak mendengar juga pengumuman dari Polda Metro Jaya apakah objek yang dipersoalkan yaitu ijazahnya Pak Jokowi itu sah atau tidak, atau asli atau tidak. Itu tidak kita dengar gitu. Karena kalau saya berpandangan ya bahwa karena objek daripada perkara ini adalah ijazah gitu. Untuk dapat menentukan apakah mereka yang tergolong dalam sekian klaster menjadi tersangka itu terbukti melakukan pelanggaran Undang-Undang ITE atau terbukti mencemarkan nama baik seseorang, itu harus dibuktikan dulu objek yang dipersoalkan. Yang dipersoalkan adalah ijazah. Itu mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu gitu atau tidak sah. Nah, itu harus dibuktikan palsu apa tidak sah. Ya syukur-syukur kalau Polda Metro Jaya sudah membuktikan bahwa ijazah itu asli. Nah, persoalannya adalah apakah untuk menentukan ijazah itu palsu atau asli adalah kewenangan dari Polda Metro Jaya. Karena apa? Karena ada dua pihak yang berbeda pendapat, yaitu Pak Jokowi bersama UGM mengatakan itu asli, sedangkan yang para tersangka itu mengatakan tidak asli, itu palsu. Nah, ini siapa yang berwenang memutus? Kalau saya berpendapat bahwa karena itu produk dari pejabat administrasi negara atau produk dari pejabat tata usaha negara, maka itu yang berwenang memutus adalah Peradilan Tun. Jadi bawa ke Mahkamah Peradilan Tun yang akan menentukan apakah produk dari pejabat Tun berupa ijazah yang dipegang Pak Jokowi itu asli atau tidak. Kalau itu tidak asli, maka Pak Roy Suryo CS tidak bisa dijadikan tersangka. Yang dijadikan tersangka adalah orang yang memegang ijazah yang tidak asli itu. Tapi kalau itu asli, kata pengadilan, maka benar mereka dijadikan tersangka. Karena apa? Wong ijazahnya asli dikatakan palsu gitu, jadi mencemarkan nama baik, bisa juga dikategorikan juga melanggar Undang-Undang ITE. Jadi begitu persoalannya. Ex-Danjen Kopassus Maijen TNI Purn Sunarko melayangkan protes atas penetapan Roy Suryo dan 7 orang lainnya sebagai tersangka kasus tuduhan ijazah palsu Joko Widodo atau Jokowi. Sunarko mengaku memberikan dukungan kepada 8 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya itu. Kita semua, termasuk saya, mendukung, mengamankan aktivis dan akademisi serta peneliti dari kriminalisasi atas kezaliman pemerintah, kata Sunarko dalam konferensi persnya di Jakarta, tanggal 11 November tahun 2025. Mari kita bersama-sama menjaga, mengamankan 8 orang teman kita khususnya yang telah ditetapkan oleh Polda Metro jadi tersangka kasus pencemaran nama baik Joko Widodo, substansinya masalah ijazah palsu. Sunarko menilai pelaku kriminalisasi terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan memang dilakukan polisi. Namun demikian, kata dia, polisi hanyalah sebagai pelaksana. Karena itu, Sunarko lebih menekankan protesnya kepada pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Ia pun berharap protesnya atas penetapan Roy Suryo dan kawan-kawan sebagai tersangka bisa didengar kepala negara. Mudah-mudahan bisa didengar Presiden Prabowo. Pagi ini saya ngomong keras, ucap Sunarko, dilansir dari video Kompas TV. Harapannya, kata dia, agar orang sekeliling Prabowo yang memberi laporan dapat memberitahu Presiden, bahwa dirinya sudah menyinggung adanya penyalahgunaan hukum untuk membungkam rakyat yang bersuara. Sementara itu, Polda Metro Jaya telah menjadwalkan pemanggilan terhadap Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma sebagai tersangka kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, pada Kamis tanggal 13 November tahun 2025. Sementara 3 tersangka itu yang dijadwalkan pemanggilan pada Kamis 13/11, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto di Jakarta, Senin, tanggal 10 November tahun 2025. Namun, Budi belum bisa memastikan ketiganya bakal hadir atau tidak, ia hanya membenarkan ketiganya dijadwalkan dipanggil Polda Metro Jaya pada Kamis 13/11. Besok saya pastikan ke penyidik, katanya. Sebelumnya,
Polda Metro Jaya segera melayangkan surat panggilan pemeriksaan kepada 8 tersangka dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, RI, Joko Widodo. Kami berharap mudah-mudahan para tersangka bisa memenuhi panggilan kami, sehingga hak yang bersangkutan sebagai warga negara untuk menyampaikan klarifikasinya dalam bentuk berita acara itu dipenuhi, kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin. Polisi telah menetapkan sebanyak 8 tersangka dalam kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi. Adapun 8 tersangka itu dibagi ke dalam 2 klaster, yakni klaster pertama adalah S, Kantor, MRF, RE, dan DHL, kemudian klaster kedua adalah RS, RHS, dan TT. Iman mengungkapkan alasan penetapan 8 tersangka menjadi 2 klaster dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, berdasarkan perbuatan hukum yang dilakukan masing-masing tersangka. Dalam hasil penyidikan kami yang diperoleh fakta dari hasil penyidikan tersebut tentunya penentuan klaster adalah berdasarkan dari fakta penyidikan yang diperoleh oleh penyidik dan itu sesuai dengan apa yang dilakukan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh masing-masing tersangka, ucapnya.